Desa sekitar juga jelas dengan situasinya, semua orang merasa kasihan pada Alex. Wajah Indah menjadi pucat, dia menggigit bibirnya dengan kuat, tubuhnya juga gemetaran hebat karena gugup. Saat ini, Alex memutuskan untuk bertindak. Dia tahu bahwa tidak ada yang sempurna di dunia ini. Sekarang dia percaya bahwa bagian tengah dari telapak tangan ini adalah kelemahannya. Memikirkan hal ini, Alex tiba-tiba melompat dan menendang bagian tengah telapak tangan itu. Bagus. Leonardo sedang menunggu jurus Alex. Bagaimana mungkin dia tidak mengetahui kelemahan dari jurusnya ini, jadi tentu saja dia lebih siaga untuk itu. Dia melihat Alex menendang perutnya dengan satu kaki. Dia bahkan tidak mengelak, mengandalkan kulitnya yang tebal, dia menerima tendangan Alex, kemudian memeluk erat pinggang Alex dengan kedua lengannya. Leonardo sangat senang karena telah berhasil. Kali ini Alex dipeluk oleh dirinya, dan tidak bisa lagi melawannya. Pelukan kedua lengannya tiba-tiba dikencangkan. Menurutnya, gerakannya ini pasti akan menghancurkan ember besi, apalagi jika itu adalah manusia. Semua orang berseru, Indah pun menutupi mata dengan kedua tangan, habis sudah, si Alex benar-benar sekarat sekarang. Dia hampir pingsan karena tidak tahan melihat pemandangan kejam begini. Namun, tiba-tiba terdengar suara teriakan, tapi itu bukan suara Alex. Segera setelah itu, terdengar dentuman keras, sesosok tubuh besar jatuh ke tanah. Saat semua orang melihat, ternyata yang jatuh adalah Leonardo yang bertubuh besar. Alex mendarat dan menepuk tangannya, mengerutkan kening dan berkata dengan jijik, "Ada apa denganmu? Dasar mesum. Untuk apa dua orang pria saling berpelukan? Awalnya aku kira kamu hanyalah seorang laki-laki gendut, sekarang aku bahkan tahu kalau kamu adalah orang mesum." Cih. Dia meludah sambil berkata, "Apa yang terjadi?" Keadaan berbalik begitu cepat sehingga tidak ada yang melihat prosesnya. Hanya kedua orang itu yang tahu. Saat itu, Leonardo sudah memeluk erat Alex, lengannya tiba-tiba dieratkan untuk mencekik lawan sampai mati. Tetapi ketika dia merapatkan lengannya, dia tiba-tiba merasa tidak ada apa-apa di tengahnya, seolah-olah dia sedang memeluk udara. Hal ini membuatnya panik dan melepaskan kekuatan lengannya. Tapi saat lengannya mengendur, tangan Alex tiba-tiba keluar dari bawah dalam bentuk kepalan, dan memukul pelipisnya dengan keras. Mungkin tidak ada yang mendengarnya, tapi menurut Leonardo sendiri, itu seperti suara guntur, dia merasa tengkorak kepalanya akan retak dan otaknya akan hancur. Seketika dia menjerit, terjatuh dan tak henti kejang-kejang. Dia sama sekali tidak bisa mendengar suara Alex yang memarahinya, mesum. Melihat Leonardo yang begitu kuat dikalahkan, tuan kedua terkejut sesaat, lalu melompat dan memarahi anak buahnya, "Kalian ini, apa kalian bodoh? Cepat maju dan bunuh bocah ini bersama." Para anak buahnya saling memandang, semuanya melangkah maju 2 langkah, lalu segera mundur 3 langkah, apakah ini masih tidak jelas? Leonardo saja tidak sanggup, apalagi kami. Beberapa dari mereka yang telah dipukuli oleh Alex semakin tidak berani maju. Murid-murid Leonardo bergegas memapah guru mereka. Alex melirik tuan kedua, "Apakah kamu tidak malu? Tadi kamu baru saja mengatakan bahwa 3 babak menentukan pemenang. Kenapa? Mau main keroyokan lagi? Tidak apa-apa, jika kamu ingin bertarung, maka maju saja. Sini, sini, kamu juga ikut." Sambil berbicara, Alex berjalan menghampiri tuan kedua. Tuan kedua tampak ketakutan, "Berhenti, jangan mendekat. Tunggu saja, akan kubuat perhitungan denganmu." Setelah itu, dia langsung lari, sekelompok anak buahnya juga ikut melarikan diri. Semua yang ada di sana tertawa melihat hal ini,
rupanya tuan kedua juga akan ketakutan seperti ini. Setelah tertawa sebentar, Alex berbalik dan berkata pada penduduk desa, "Baiklah, sampai di sini saja hari ini, bubarlah." Kemudian dia berkata kepada Rino dan Indah, "Paman, Bibi, kita juga sudah harus pergi." Melihat Alex hendak pergi, tuan kedua juga tak bisa menghalangi. Seorang lelaki setengah baya seperti dirinya sama sekali tidak bisa mengalahkannya. Dia akhirnya berkata dengan marah, "Alex, jika kamu punya nyali, kita akan mengadakan pertandingan lagi di kemudian hari. Apa kamu berani?" Alex berkata, "Aku akan meladenimu kapan saja. Tapi lain kali yang kalah harus memberikan sesuatu kepada pemenangnya." Tuan kedua berteriak, "Oke. Jika aku kalah, aku akan memberikan semua armada pengangkutku padamu." Seluruh armada ini bernilai 438 miliar. Alex menyatukan tangannya, "Kalau begitu terima kasih banyak. Selamat tinggal." Tuan kedua hanya bisa marah menyaksikan Alex pergi. Leonardo terluka parah dan harus segera ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Dia segera meminta beberapa pria kuat lainnya di desa untuk mengangkat Leonardo, dan membawanya ke rumah sakit. Leonardo mengertakkan gigi dan berkata, "Tidak perlu. Rumah sakit sama sekali tidak bisa menangani cedera yang aku alami. Aku punya obat, kita bicarakan perlahan setelah aku meminumnya." Tuan kedua segera meminta seseorang untuk membawakan air hangat. Leonardo mengeluarkan obat hemostatik dan penghilang rasa sakit dari sakunya dengan susah payah, lalu mengambil air dan meminumnya, kemudian berkata, "Segera antarkan aku kembali. Jika terlambat, tubuhku ini akan cacat." Tuan kedua berkata, "Jangan khawatir, Tuan Leonardo, aku sendiri yang akan mengantarmu kembali. Kalian berdua, siapkan kapalku." Kedua pengawal itu dengan cepat mengemudikan speedboat mewah, dan tuan kedua sendiri yang membantu Leonardo naik. Leonardo berkata, "Ini terlalu jauh. Kamu tinggal saja di sini untuk membawa Fernando ke rumah sakit. Selain itu, pelajari dengan cermat metode untuk menangani Alex. Kita harus membalasnya." Tuan kedua mengangguk dan berkata, "Tuan Leonardo, jangan khawatir, aku tidak akan melepaskan Alex. Apapun itu aku pasti harus membunuh Alex. Aku akan menelepon kakakku sekarang juga." Leonardo meraih tangan tuan kedua dan berkata, "Kita telah menjalin persahabatan selama lebih dari 10 tahun. Aku pasti akan membantumu. Aku akan membicarakan masalah ini dengan guruku setelah kembali. Jika beliau bersedia membantu, dia pasti akan membuat Alex mati dengan tragis." Tuan kedua dengan senang hati berkata, "Tuan Leonardo, terima kasih. Aku telah membuat kesepakatan dengan Alex untuk bertanding lagi suatu saat. Pada saat itu, kita tidak boleh melepaskannya." Leonardo berkata, "Namun, guruku jarang muncul dalam beberapa tahun terakhir." Tuan kedua berkata, "Tuan Leonardo, bahkan jika gurumu tidak muncul, bukankah kamu punya banyak senior yang kuat? Panggil saja beberapa untuk menangani Alex. Aku akan menanggung semua biaya. Saat kamu sudah kembali, aku akan segera mengirimkanmu 21 miliar, kamu pakai saja dulu uang itu. Bahkan jika bangkrut sekalipun, aku juga akan membuat Alex mati mengenaskan." Leonardo berkata, "Baiklah. Aku akan memulihkan diri dulu setelah kembali. Setelah beberapa saat, aku akan mengadakan pertandingan lagi di Pulau Parimu ini. Aku akan membawa bantuan. Tapi, kamu juga jangan terlalu santai, sewalah beberapa ahli." Tuan kedua berkata, "Aku tahu apa yang harus dilakukan." Tuan kedua memerintahkan kedua anak buahnya untuk mengantar Leonardo pulang. Sedangkan dirinya bergegas membawa putra bungsunya ke rumah sakit. Setelah pemeriksaan dokter,
Fernando mengalami patah tulang yang parah di kedua kakinya. Setidaknya memerlukan waktu 1 bulan untuk dapat berjalan. Jika ingin pulih sepenuhnya, setidaknya juga perlu waktu 3 bulan. Tuan kedua sangat ingin membunuh Alex sekarang juga. Devan menerima telepon dari ayahnya dan segera pergi ke rumah sakit. Melihat kaki adik laki-lakinya terluka parah, dia bertanya, "Ayah, siapa yang melakukannya?" Tuan kedua berkata, "Namanya Alex. Aku belum tahu dari mana asalnya. Tetapi aku telah mengirim seseorang untuk menyelidiki." Alex. Alex lagi. Beraninya melukai adikku, akan kubunuh kamu. Aku pasti akan membunuhmu, lalu mendapatkan istrimu. Kemudian menelan semua kekayaan keluarga Buana. Keluarga Saras telah menunggu Alex cukup lama. Siska diam-diam bertanya pada kakaknya, "Kak, apakah menantu tak bergunamu itu benar-benar bisa menyelamatkan mereka, atau dia hanya bergaya saja?" Leni juga berkata, "Iya. Semua orang bilang dia adalah sampah, tapi tak disangka dia berinisiatif untuk menyelamatkan orang hari ini. Kurasa dia pasti juga tidak ingin diremehkan. Jika dia benar-benar melakukannya, itu berarti Erika tidak salah pilih, anak ini memang punya kemampuan." Saras sangat khawatir, jika ini 6 bulan yang lalu, Saras pasti tidak akan pernah percaya bahwa Alex bisa melakukan hal seperti ini. Namun, menantunya ini memang agak berbeda akhir-akhir ini. Entah dia memang mampu atau tidak, keberaniannya untuk menghadapi para penculik itu sendirian sudah sangat hebat daripada suaminya, Ferdi. Ngomong-ngomong, yang tidak beruntung adalah dirinya karena menikahi sampah sesungguhnya. Ketika semua orang sedang cemas, terdengar bunyi klakson mobil di luar gerbang, Alex sudah kembali. Di belakang Alex, Rino dan pacarnya, Indah juga kembali dengan selamat. Semua orang sangat terkejut. Nenek Erika bergegas menghampiri Rino dan memeluknya sambil menangis. "Nak, akhirnya kamu kembali." Rino juga menangis. Alex membujuk, "Nenek, Paman sudah kembali dengan selamat, kamu juga harus menjaga kesehatan, jangan terlalu sedih." Mata Siska membelalak, dia menatap Alex dalam bengong. Dia benar-benar melakukannya. Luar biasa. Alex memandang Siska, "Bibi. Sepertinya kita punya janji sebelumnya." Siska memutar bola matanya dan tersenyum canggung, "Alex, aku akui bahwa aku sudah salah menilaimu. Kamu memang memiliki kemampuan. Bagaimana caramu menyelamatkan mereka? Cepat ceritakan pada kami." Alex tersenyum, "Bukannya kamu harus memanggilku kakak." Wajah Siska memerah dan membenamkan kepalanya dalam-dalam. Saras berkata, "Alex, bagaimanapun juga dia adalah bibimu. Jika dia memanggilmu kakak, apa jadinya nanti? Siska juga sudah mengaku salah, dan pamanmu juga sudah kembali. Mari kita lanjutkan makannya." Alex mengangguk, lalu berkata kepada Siska, "Karena ibuku sudah memohon untukmu, maka lupakan saja taruhan kita. Kamu akan tetap menjadi bibiku." Siska segera tertawa dan berkata, "Alex, keponakanku tersayang. Tak kusangka kamu begitu hebat bisa menyelamatkan pamanmu tanpa mengeluarkan sepersen pun." Alex berkata, "Paman, meskipun aku membawamu kembali hari ini, tapi aku harus memberitahumu. Kekalahan lebih banyak daripada kemenangan. Tidak peduli seberapa salahnya pihak rentenir, kamu sendiri juga telah melakukan kesalahan. Aku menyelamatkanmu hari ini, tapi tidak lain kali." Saras juga menegur Rino, "Kamu ini juga sudah umur 30-an. Sudah berapa kali kami membujukmu untuk urusan ini? Kamu tetap saja tidak mendengarkannya. Akhirnya hari ini terjadi masalah, kan? Kalau bukan Alex yang menyelamatkanmu, kamu mungkin tidak akan pernah kembali lagi." Indah juga berkata, "Rino, jika kamu berjudi lagi,
aku akan putus denganmu. Rino bergegas membuat pernyataan, ayah, ibu, kak, Indah, Alex. Hari ini aku telah mendapat pelajaran paling mendalam dalam hidupku, dan hampir mati. Aku berjanji tidak akan pernah berjudi lagi. Alex berkata dengan puas, aku harap kata-katamu bisa dipegang, kamu bisa melakukan sesuatu yang berguna di masa depan. Setelah meluruskan masalah ini, semua orang menjadi senang. Saras mengeluarkan sebuah kartu dan berkata, Rino. Ada 650 juta di dalam kartu ini. Ini adalah hasil tabungan kakak selama ini. Kamu butuh uang untuk menikah, kuharap kamu tidak mempermasalahkannya. Aku hanya bisa mensponsorimu sebanyak ini. Leni dan Siska masing-masing juga mengeluarkan 210 juta, Rino meneteskan air mata bahagia, lalu berterima kasih kepada ketiga kakaknya itu, dan berjanji untuk menjalani hidup dengan baik. Melihat malam mulai tiba, Alex berkata kepada Saras, Bu, kita sudah harus pulang. Alex kembali ke Jakarta dengan Saras, ketika dalam perjalanan, langit perlahan menjadi gelap. Ada sebagian besar jalan pegunungan berkelok yang harus dilintasi. Setelah mobil melaju di jalan pegunungan, Alex baru memperhatikan bahwa ada truk besar yang membuntutinya. Setelah menempuh jarak yang lebih jauh, truk besar itu tiba-tiba melaju cepat dan menabrak ke arah mobilnya. Sebuah firasat buruk menghampiri Alex. Dia mengerutkan kening dan berkata, Bu, mungkin ada sedikit masalah. Alex langsung menginjak pedal gas untuk mempercepat laju mobil sehingga truk itu tidak menabrak mobil mereka. Saras juga menyadari bahaya barusan, lalu marah, apa-apaan ini, bagaimana mereka mengemudi. Alex mengamati kondisi jalan, bagian jalan ini ternyata merupakan jalan pegunungan berbentuk U. Jalannya sangat sempit dan hanya bisa dilalui dua mobil secara bersamaan. Jika tabrakan terjadi di jalan pegunungan seperti ini, maka konsekuensinya tidak dapat dibayangkan. Alex menginjak pedal gas dengan kuat dan melaju ke depan. Siapa sangka truk di belakangnya juga mengejar dengan kecepatan tinggi. Tampaknya tabrakannya barusan bukanlah sekedar kesalahan. Saras memarahi, brengsek, sengaja menabrak kita ya. Alex mengendarai mobil dengan tenang. Sekarang, tidak ada gunanya mengatakan apapun. Satu-satunya cara untuk keluar dari bahaya adalah pergi dari sini. Tetapi pada saat ini, sebuah truk lainnya melaju dari arah depan. Yang paling menyebalkan adalah truk berbobot berat ini malah menghalangi jalan Alex. Tidak banyak lampu jalan di jalan pegunungan yang gelap diterangi oleh lampu mobil dari arah depan. Satu sisi adalah tebing, dan yang lainnya adalah jurang. Bagaimana mungkin bisa melarikan diri jika diapit oleh dua truk besar? Dalam sekejap, baik Alex maupun Saras sudah mengetahui niat kedua truk besar ini. Jika mereka tidak memberi jalan, tidak peduli di kiri atau kanan, mobil mereka tidak akan bisa lewat. Jika mereka bersikeras menabraknya, pada akhirnya, hanya ada satu kemungkinan, yaitu mereka akan terlindas oleh dua truk besar itu. Alex tiba-tiba berpikir, mungkinkah tuan kedua yang mengirim mereka untuk membunuhnya? Episode sebelumnya, cedera parah. Episode berikutnya, kecelakaan.